Hai semua, kali ini aku mau demo sistem informasi kesehatan yaitu konvergensi stunting. Apa itu konvergensi stunting? Adalah aksi untuk pencepatan pencegahan stunting. Biasanya untuk yang pertama untuk ibu hamil bersalin dan menyusui. Dan yang kedua untuk layanan konvergensi bagi anak 0 sampai 23 bulan, 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi ini layanan yang disediakan oleh Posyandu untuk membantu pencegahan stunting bagi ibu hamil dan anak yang 0 sampai 2 tahun. Nah, bisa dilihat di diagramnya ini, jadi akan diberikan layanan jaminan sosial kesehatan, layanan konseling kesehatan dan gizi, dan layanan air bersih dan sanitasi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya saja. Nah, jadi di sistem informasi yang mau kita bahas ini akan memantau juga dan memberikan pencegahan stunting bagi yang ibu hamil, bagi yang anak 0 sampai 2 tahun, bahkan yang sasaran PAUD anak sampai 26 tahun. Jadi di sistem informasi ini ada 2 user level. Sistem informasi kesehatan konvergensi stunting ini itu ada 2 user level. Yang pertama ada user super admin yang hanya bisa melihat laporan dari kader, dan yang kedua bisa menambahkan posyandu dan kader yang akan login ke sistem informasi ini. Dan yang kedua ada user kader. User kader inilah yang akan menginput data-data bayi ibu hamil beserta konvergensi apa yang dilakukan di posyandu tersebut. Nah, jadi yang pertama aku akan demo user super admin. Jadi ini tampilan pertama dari user admin. Jadi memiliki 4 menu. Kita buka pengaturan. Di pengaturan itu ada menu posyandu. Di menu posyandu itu bisa menambah posyandu, edit dan hapus. Baru ada menu KPM. Di menu KPM itu bisa menambah KPM, edit dan hapus. Apa itu KPM? KPM adalah kader dari posyandu. Dan si KPM inilah yang memiliki akun yang didaftarkan oleh admin ini, akun si kader. Nah, baru ada menu pemantauan, itu ada 3 konvergensi yang mau kita catat. Itu yang pertama ada bulanan ibu hamil. Nah, di menu bulanan ibu hamil, si admin hanya bisa melihat data yang masuk yang akan diinput oleh si kader. Jadi, ini adalah konvergensi aksi yang dilakukan untuk percepatan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Nah, di sini ada pemeriksaan kehamilan setiap bulan, dapat konsumsi pil V, pemeriksaan nifas, konseling gizi kelas IH, kunjungan rumah, kepemilikan akses air bersih, kepemilikan jamban, jaminan kesehatan. Nah, jadi ini konvergensi yang bisa dipantau oleh admin. Baru yang kedua, bagi anak 0 sampai 2 tahun itu konvergensinya beda lagi. Yaitu ini bisa dilihat di sistem ini ada pemberian imunisasi dasar, pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan. Nah, baru ada konvergensi aksi yang diberikan oleh sasaran PAUD anak 2 sampai 6 tahun. Bisa dilihat dari sini itu mengikuti layanan PAUD seperti parenting bagi orang tua anak atau kelas PAUD bagi anak 3 sampai 6 tahun. Nah, jadi di sini admin hanya bisa melihat laporan yang akan masuk yang diinput oleh kader. Baru ada menu rekapitulasi. Di menu rekapitulasi ini adalah pencatatan atau pelaporan dari aksi konvergensi yang diinput oleh kader dan akan dicetak di sini. Jadi itu per 3 bulan. Nah, jadi ada 3 bulanan ibu hamil dan per 3 bulanan anak 0 sampai 2 tahun. Baru ada scorecard konvergensi desa. Nah, jadi sekarang kita mau login sebagai kader. Nah, di sini tampilan pertama dari login sebagai kader. Nah, jadi akunnya si kader itu yang buat tadi adalah admin. Nah, jadi ini tampilan pertamanya, ada 4 menu juga, itu menu dashboard, baru yang kedua pemantauan. Nah, di pemantauan ini si kader bisa menginput data dari pasien ibu hamil yang mau dicatat konvergensi apa yang udah dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa juga input anak 0 sampai 2 tahun dengan konvergensi yang berbeda-beda. Baru yang ketiga ada
konvergensi PAUD anak 2-6 tahun. Jadi si kader ini bisa menambahkan data pasien beserta konvergensi apa yang sudah dilakukan berdasarkan ibu hamil anak 0-2 tahun, baru PAUD anak 2-6 tahun. Baru ada juga menu rekapitulasi. Jadi ini laporan per 3 bulan. Per 3 bulan ibu hamil dan per 3 bulan 0-2 tahun. Baru ada scorecard konvergensi desa. Nah, jadi seperti ini sistem informasi kesehatan konvergensi stunting ini itu berguna banget bagi kamu yang punya posyandu. Nah, bagi kamu yang pengen sistem informasi kesehatan ini, kalian bisa cek kolom deskripsi, di situ dijelaskan bagaimana bisa mendapatkan sistem informasi kesehatan ini. Bagi kamu yang pengen sistem informasi kesehatan lainnya, kalian juga bisa cek deskripsi, nanti akan dikasih tahu bagaimana cara bisa mendapatkannya. Nah, sekian dari pelaparan yang aku berikan, semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.